buat sembah. Jadi ini namanya hutan gundul. Kasih. Kelompok 2 pariwisata tugas kami di sini untuk mengadvokasi promosi di wisata Tomboan. Bagaimana promosi saat ini? Apa yang dilakukan masyarakat Ngawonbo untuk menarik pariwisata? Menarik ya. Menarik. Dari universitas mana? Negeri Malang. Ya, jadi oke. Baik, nama saya Rahmat Yasin. Saya juga selaku juru pelihara ditugaskan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Wirasila untuk memelihara atau merawat situsnya ya. Juga saya juga sebagai pelestari budaya yang ada di tempat ini atau di desa ini. Kemudian di situ mbaknya kan tanya cara promosinya ya. Iya. Kami promosinya itu salah satunya menggunakan media sosial hanya satu, Instagram. Sementara ini di Instagram Tomboan aja. Kemudian selanjutnya ketok tular aja gitu. Mengalir aja. Iya, ketok tular itu maksudnya ketika ketemu orang di mana, terus ketika saya tampil di mana, maksudnya pertunjukan musik itu kami selalu mempromosikan tempat ini ya. Selama mempromosikan wisata ini apa ada kendala kayak ada yang menanyakan sesuatu tentang situs ini gitu? Ya itu bukan suatu kendala ya, jadi emang yang jelas orang-orang yang sudah kami beritahu akan mempertanyakan bagaimana datang ke sini, enaknya kapan gitu kan, pasti itu. Dan seperti apa tempatnya. Kalau penasaran ya nanti ke tempat saya aja gitu. Di sini tuh apakah pernah ada kerjasama terhadap agen perjalanan atau tempat penginapan misalnya? Ya pernah. Jadi dari beberapa agen perjalanan atau hotel itu pernah menawarkan kerjasama, ya silahkan apa. Jadi menerima, tapi belum konsisten ya. Jadi kadang ada, kadang tidak gitu. Jadi mempromosikannya itu cuma dari Instagram aja ya? Iya. Terus apa ya alasannya kalau kita mau datang ke sini tuh harus reservasi dulu gitu? Alasannya apa ya? Karena di tempat ini juga kuota atau kapasitasnya itu dibatasi. Terus lihat kondisinya kan, kalau kebanyakan nggak enak. Apalagi yang tujuannya yang dimaksud untuk sini untuk belajar satu, yang intinya untuk kenyamanan bersama. Kalau kebanyakan orang juga nggak enak. Di sini tuh tiap hari buka atau cuma Sabtu Minggu aja? Jadi di sini itu kami sebenarnya tutupnya itu hanya hari kampus. Untuk hari-hari biasa, misalkan Sabtu tidak ada yang reservasi, ya udah nggak aktivitas. Cuma saya di sini membersihkan situs, menjaga tempat ini. Jadi nunggu ada yang reservasi dulu, baru kita layani. Pernah nggak mas selama sebulan itu tidak ada yang reservasi? Enggak, ya pasti ada. Pasti ada. Iya, hari-harinya itu paling enggak 1 hari, 2 hari enggak ada. Jadi ada terus. Seperti kemarin enggak ada. Gitu. Itu yang dari TikTok kita ada kayak tahu, soalnya setiap di weekend itu katanya ada kayak pertunjukan gitu. Oh, itu pas kami membuat acara ya, itu kerjasama dengan mahasiswa komunikasi dari UNN atau Sulkom. Karena mahasiswa perlu tugas, mengajarkan tugas di sini, kami layani. Di situ membuat acara, ada pertunjukan, ada peken itu ada pasar. Kami baru jalan 2 kali untuk peken ya. Kalau hiburan kan mengkondisionalkan, jadi untuk tamu yang reservasi seperti hari-hari biasa ini, kami menghiburnya itu dengan cara kami sendiri.
Ya salah contoh dengan karya-karya yang sudah saya buat di sini seperti musik atau lagu itu dengan cara pakai gitar dan masing aja, nggak pakai sound gitu. Jadi masih tradisional banget. Ya intinya lebih ke arah ke sana ya, juga meminimalisir penggunaan barang-barang yang tidak tepat itu. Kalau untuk pengawalan sendiri siapa Pak? Maksudnya siapa aja? Kami di sini ada kelompoknya sebenarnya. Dulu pernah ada Pok Dalu, cuma SK-nya sudah habis. Kemudian kami ada kelompok sendiri yang dibuati oleh kepala lingkungan sementara ini. Dan di situ kalau yang terlibat sekitar 20 orang untuk saat ini ya, kurang lebihnya segitu. Kalau untuk berdirinya dimulainya wisata ini Jadi tempat ini sudah mulai kami rawat tahun 2017, dan awalnya kami iseng-iseng untuk menengok keberadaan peninggalan yang ada di desa kami yang di bawah sana gitu. peninggalan apa? Jadi berupa petirtan ya, petirtan. Jadi peninggalannya itu berupa struktur pemandian kuno atau pemandian suci yang kemungkinan sudah ada sejak era klasik antara abad 10 sampai 13 itu, karena sudah diteliti atau diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur itu, di tahun 2017 itu. Karena awalnya ya karena keisengan kami dengan beberapa teman saya untuk menengok peninggalan yang ada di desa kami, di situ kami bersihkan, terus teman-teman iseng juga mengupload di Facebook. Di situ mendapat tanggapan dari Balai Pelestari Kebudayaan. Kalau dulu namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya, sekarang Balai Pelestari Kebudayaan. Oke. Tepatnya tanggal 24 April ya. Kemudian lambat laun kami memikirkan tempat ini bahwa ada kunjungan, ada beberapa tamu yang datang ke sini untuk melihat peninggalan yang ada di desa kami. Nah, di situ kami membuat fasilitas awalnya dengan swadaya dengan teman-teman atau warga yang peduli akan adanya peninggalan atau situs pada Nawangro. Nah, lambat laun di tahun 2020, tepatnya tanggal 15 Maret itu kami memulai membuat suguhan atau ramuan atau racian wedang Tomboan Abang gitu. Kemudian kami mengalir aja gitu sampai saat ini akhirnya kami berani tapi sudah bisa membuat paket wisata. Dan sebelumnya itu tamu yang datang ke sini cukup reservasi, terus di sini kami sediakan kotak arsip, kontribusinya dimasukkan ke kotak arsip. Sukarela ya. Gitu. mulai ada paket wisata. paketnya itu kapan? Sebenarnya kami rutin melakukan paket wisata itu kami mulai beberapa bulan ini ya. Nah, dan sebelumnya kami sudah belajar dengan teman-teman dari mahasiswa atau pelaku wisata mengadakan paket kecil-kecil ketika mahasiswa mengadakan tugas. Ayo kita coba membuat paket wisata batik, terus buat jajan dan lainnya. Jadi baru-baru ini. Jadi kalau dulu bukannya nggak berani ya, karena kami belum punya pengalaman, karena makanya itu nggak berani untuk melangkah membuat paket dulu. Dan akhirnya sekarang untuk menyikapi keadaan udah mulai membuat paket. Untuk selanjutnya wisata ini bakal ada kayak pengembangan lagi nggak, kayak ada hari ini nanti ada event ini, terus hari ini ada penampilan ini gitu. Yang intinya nanti ke depannya selamanya itu kami tetap berpegang pada nilai-nilai budaya kearifan lokal, juga apa yang diwariskan oleh warga setempat atau tetua-tetua yang ada di sini itu kami lestarikan. Contoh kayak selamatan atau syukuran gitu. Nanti ada peringatan apa, hari apa, maksudnya memperingati air atau memperingati apa
itu nanti kami lakukan. Oke. Di kalender yang terkait dengan budaya. Pak, enggak. Jadi kayaknya kayak ada anak PAUD kesini tuh Kak, belajar juga. Tadi SD, TK, ya. Tadi pagi ya belajar membuat wayang sama yang ngajari tadi Mas Aris. Di sana kayaknya kayak ada acara kayak itu buat hiasan aja apa buat belajar juga? Jadi tujuannya kami untuk pembelajaran ya. Jadi emang kami pajang biar orang itu ngeh gitu. Oh ya. Kalau ada yang pengen belajar ya kita belajar bersama gitu. Oke, sama-sama. Makasih ya Pak.